Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan laboratorium SDM ini. Kali ini kita akan membahas di pertemuan ke-8 ini bagaimana membuat menampilkan penelitian terdahulu, begitu juga kerangka pemikiran dan hipotesis ya, dalam ruang lingkup laboratorium SDM. Oke. Sebentar kita lihat. Ya, di sini. Kelihatan gambarnya atau belum? Belum, Pak, belum muncul. Belum muncul? Sebentar ya, diulangi lagi. Coba. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Nah, penelitian terdahulu ini merupakan lanjutan dari rangkaian pembahasan di bab 2 ya. Sebelum penelitian terdahulu tentunya diawali oleh pendalaman tentang literatur review ataupun tinjauan pustaka, atau ada juga kajian pustaka berkaitan dengan teori-teori yang menjadi landasan penelitian kita, baik dalam ruang lingkup grand theory atau middle theory, atau juga apply teori aplikasi yang merupakan pilihan dari masing-masing penelitian, variabel penelitian. Nah, dalam hal ini kembali diingatkan bagaimana pendalaman tentang teori-teori yang menjadi landasan itu dikaitkan dengan 5 hal ya pendalamannya. Yang pertama tentang definisinya atau pemahamannya, yang tentunya ini berdasarkan pendapat para ahli. Lalu yang kedua, Anda dalami tentang jenis-jenis, bentuk-bentuk atau macam-macam dari variabel atau apply teori yang menjadi pilihan variabel yang Anda akan gunakan. Jadi dikembangkanlah pendapat-pendapat ahli berkaitan dengan jenis, macam, atau bentuk. Yang ketiga, Anda menggali tentang dimensi atau juga karakteristik atau juga faktor-faktor yang membentuk variabel tersebut. Ya, biasanya juga berkaitan dengan adanya indikator. Yang keempat, setelah tadi mengetahui tentang teorinya atau definisinya, lalu jenis dan macam bentuknya, lalu juga tentang pendalaman dimensi, Anda juga melihat apa tujuan atau manfaat dari variabel tersebut, keberadaan variabel tersebut, sehingga dengan penggalian itu dipahami tentang variabel yang akan nanti Anda uraikan saat sidang. Dan yang terakhir tentunya berkaitan dengan alat ukur atau ukurannya. Variabel tertentu itu ukurannya apa? Misalkan disiplin, ukurannya bagaimana? Disiplin yang baik itu seperti apa? Disiplin yang tidak baik seperti apa? Kinerja yang baik seperti apa? Ya, jadi 5. Nah, setelah itu teori-teori yang dibangun itu menghasilkan cara pandang tentang variabel yang di dalamnya ada dimensinya. Nah, dalam menghubungkan variabel dalam konteks mencari besarnya pengaruh, tentunya kita melihat peneliti terdahulu apa yang menjadi penghubungnya atau bagaimana peneliti terdahulu
meneliti tentang misalkan kalau asosiatif hubungannya, kalau verifikatif tentang pengaruhnya, ya. Di sini kalau bicara tentang penelitian terdahulu ada nomornya, ada judul, sekaligus juga peneliti dan tahunnya supaya satu kolom tidak memakan kolom yang banyak. Nah, jangan lupa ada hasil penelitian. Uraian hasil penelitian itu harus menggambarkan judul yang sesuai. Jadi di sini Anda tampilkan yang paling urgent kalau bicara pengaruh misalkan. Anda tampilkan hasil koefisien determinasi. Jangan sampai hasil penelitian yang ditampilkan begitu banyak, tetapi koefisien determinasinya nggak ada. Padahal Anda akan membandingkan pengaruhnya, gitu ya. Nanti kita lihat di contoh. Lalu persamaannya, apa yang menjadi persamaan penelitian kita dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian terdahulu itu dijadikan landasan penghubung, teori penghubung antar variabel. Begitu juga perbedaannya. Kenapa perbedaan penting? Karena pada posisi ini diharapkan tidak terjadi plagiasi, ya, sehingga perbedaannya Anda munculkan. Kalau persamaan atau perbedaan itu tergantung penelitian yang Anda ambil sebagai peneliti terdahulu. Apakah persamaannya berkaitan dengan variabel independen atau dependen, atau itu juga ada perbedaannya. Atau persamaan lainnya misalkan tentang pilihan teknik analisisnya menggunakan regresi, baik regresi linier sederhana atau berganda. Kalau perbedaannya tentu misalkan terkait dengan populasi, terkait dengan apa namanya alat ujinya, terkait dengan sampel, ya, gitu. Oke, nanti kita lihat di contoh yang di buku. Nah, ini kerangka pemikiran yang atau kalau di istilah kualitatif paradigma pemikiran, nah misalkan dua variabel berarti hanya ada satu hipotesis, ya, di sini berkaitan dengan pengaruhnya, ya. Jadi kerangka pemikiran kalau dua variabel saja berarti X, Y. Kalau tiga variabel X1 dan X belum muncul terhadap Y. Ya. Ya, di sini juga kita akan lihat bagaimana apa namanya sisi lain. Pak. Kenapa? Ada yang mau tanyakan? Oke, di mute dulu yang baru. Belum kebuka Pak, baru datanya Pak. Oh, ketutup lagi ya. Oke, kita lihat di contoh langsungnya, ya, contoh materinya. Oke, ini udah muncul lagi? Udah kebaca? Belum, Pak. Oh, belum. Diulangi lagi aja. Oke, kita lihat contohnya. Ini udah masuk? Sudah, Pak. sudah Pak. Sudah, Pak. X1 kalau dua variabel X terhadap Y. Jangan salah, ya. Nah, tetapi kalau pada penulisannya Anda belum menulis variabel X atau Y-nya karena di bab 2 ini belum Anda deklarasikan tentang konsep variabel. Variabel ini misalkan variabel motivasi terhadap kinerja, motivasi aja Anda tulis, kinerja ada Anda tulis. Baru setelah bab 3 nanti dideklarasikan bahwa motivasi itu memiliki simbol variabel X dan kinerja Y, baru di situ muncul simbolnya, ya. Dari variabel ini kita lihat
berapa hipotesis yang dihasilkan atau dugaan sementara yang dihasilkan. Kalau 2 variabel jelas hanya H1 saja. Kalau 3 variabel H1 dan H2 sebagai hipotesis yang berbasis parsial, ya pengaruh parsial, pengaruh masing-masing, dan H3 pengaruh simultan berbarengan X1 dan X2. Kita lihat di contoh buku, ya. Sebentar. Ya, ini kelihatan? Udah? Belum. Masih belum? Belum, Pak. Oh, kenapa ya? Sebentar. Ulangi lagi. Kelihatan? Masuk? Masih belum, Pak. Masih data. Ini masuk? Nah, ini udah, Pak. Udah, Pak. Oke, ya kerangkanya. Nah, itu lihat ya. Di sini judulnya, contoh. Judul, siapa penulisnya, penelitinya, tahun berapa. Lalu juga apa namanya? Hasil penelitiannya, ya. Perbedaannya apa saja. Tapi harus diingat, hal yang urgent adalah tentang koefisien determinasinya, yaitu tentang nilai pengaruhnya, berapa persen nilai pengaruhnya. Nah, harus bunyi di sini. Jangan sampai tidak ada. Nah, ini misalkan 53%. Nanti di penelitian Anda berapa persen gitu ya. Nah, baiknya satu variabel itu minimal 3 contoh. Jadi misalkan nanti berkaitan dengan kebutuhan variabel, jadi 3 variabel, buatlah Anda 10 minimal atau 15 penelitian terdahulu, ya. Itu. Jangan lupa juga pendalaman tentang persamaan dan perbedaannya, ya. Baik dari lokasi, teknik analisisnya, populasinya, atau juga sampelnya. Lalu selanjutnya setelah apa namanya penelitian terdahulu masuk ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini membentuk satu gambaran hubungan antara variabel ke variabel lainnya, antara variabel independen ke variabel dependen lainnya, ya. Nah, diambillah gambarannya itu dari contoh yang ada di penelitian terdahulu, ya. Misalkan di sini siapa peneliti terdahulunya, Evin Su dan Daniel Kasa. Nah, di sini disebutkan juga nih ya, Evin Su dan Daniel Kasa pada penelitian apa namanya Journal Accounting and Management Innovation. Nah, seperti itu. Lalu ini besaran koefisien determinasinya berapa? 9,2%, seperti itu. Lalu juga pengaruh parsial lainnya juga dimunculkan saja. Dan begitu juga pengaruh variabel atau pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan, secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Berapa besarannya? Di sini disebutkan. Nah, pada akhirnya tampilan kerangka pemikiran ini sebagai berikut nih, jelas ya. Ada variabelnya tapi belum dikasih simbolisasi X dan Y atau X1 dan X2 atau Y karena belum dideklarasikan, ya. Nah, ini secara simultan H3-nya hipotesisnya merupakan pengaruh bersama-sama antara pelatihan dan kompetensi, ya. Dari kerangka pemikiran ini kita bisa lihat menghasilkan berapa hipotesis nih. 1, 2, 3. Nah, di sini juga muncul. Nah, berdasarkan rumusan masalahnya, nah, dugaan sementara itu atau H0 biasanya tidak ada pengaruh, ya. Jadi
pelatihan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan. Nah, positif dan signifikannya bisa dilihat nanti di uji T. Ya. Kalau yang simultan di uji F. Nah, secara pemahaman, hipotesis ini lahir dari kerangka pemikiran. Ya. Kerangka pemikiran lahir dari teori-teori yang ada di kajian pustaka, yang ada variabelnya. Lalu yang menghubungkan variabel itu, datanya lahir dari penelitian terdahulu. Nah, sehingga jelaslah hipotesis ini menjadi target penelitian akhir. Sehingga diketahui apakah dugaan sementara ini benar atau tidak, baik H0 maupun H alternatifnya. Yang mana yang diterima, yang mana ditolak. Nah, itu pembahasan tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, begitu juga hipotesis. Hipotesis H0 biasanya berkaitan dengan dugaan tidak ada pengaruh, ya, baik positif maupun signifikan. Kenapa positif? Karena di sini kita lihat variabelnya variabel positif. Apa yang dimaksud variabel positif? Variabel yang jika dia naik, ya variabel independennya naik, pelatihannya naik, kinerja juga akan naik. Yang idealnya itu. Begitu juga kompetensinya naik, kinerjanya juga naik. Pak, ada enggak yang berpengaruh secara negatif? Yang bagaimana? Nah, kalau yang berpengaruh secara negatif berarti kebalikannya. Nah, kalau pelatihan naik, kinerjanya juga akan bagus. Gitu juga kompetensi naik, kinerja juga akan bagus. Nah, kalau yang negatif gimana? Misalkan stres. Kalau stresnya naik, kinerjanya akan turun. Kalau malasnya naik, kinerjanya juga akan turun. Nah, itu tergantung variabelnya, ya. Itu yang menjadi pembahasan kita berkaitan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga tentang hipotesis. Nanti kita akan bahas selanjutnya ke metodologinya.